ya, karena mereka ya sudah menyiksa sedemikian mengerikannya ya David itu, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa ya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. halo teman-teman semuanya, sahabat hari ini dimanapun kalian berada, jumpa kembali dalam program Operasi ya. Dalam episode kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang belakangan hari ini viral ya, dan sangat menyita perhatian publik, teman-teman. Dan sampai sekarang itu belum selesai ya, sampai video ini dibuat itu belum selesai, masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut lagi. Oke, sebelum kita bahas topiknya ya, kasusnya ialah penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dirjen Pajak kepada anak dari pengurus JP Ansor ya. Ini banyak sekali kontroversi, teman-teman ya, mengenai kasus ini. Nanti aku akan jelasin semuanya, dan nanti kalian bisa coret-coret di kolom komentar ya bagaimana tanggapan kalian, dan ya kita bisa diskusi lah di kolom komentar ya, ramaikan komentar kita, oke? Oke, kita akan masuk ke kronologis lengkapnya dulu, teman-teman. Ini merupakan kronologis dari hasil press release yang dilakukan oleh pihak Kapolres setempat ya. Nah, jadi ceritanya bermula dari seorang inisial APA yang merupakan teman dari AG, ya inisial AG, itu menceritakan kepada MDS ya, atau Mario Dandi Satrio, itu bahwa David melakukan ya tindakan atau perbuatan tidak baik ya kepada AG ya. David melakukan tindakan tidak baik ya, perbuatan tidak baik kepada AG. Nah, David ini sudah menjadi mantan dari AG ya, dan Mario ini merupakan pacar atau kekasih dari inisial AG saat ini ya. Jadi si APA ya itu menceritakan bahwa dulu David itu pernah melakukan perbuatan tidak baik. Ini seperti itulah dan sebagainya. Nah, saat itu MDS itu ya, Mario Dandi Satrio itu ingin konfirmasi kepada David, tapi berhubung David tidak ya menjawab konfirmasi tersebut ya, tidak mengangkat telepon atau seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu maka MDS itu menjumpai temannya yang bernama Shane ya. Itu dia bercerita tentang apa yang diceritakan oleh APA tersebut kepada dia, dan Shane ini ya mengatakan ya, ini sesuai dengan press release ya, teman-teman ya. Dia mengatakan kalau gue jadi lu, gue pukulin tuh orang gitu dan sebagainya. Nah, itu ada tanda kutip provokasi di sana ya, menurut press release. Nah, oleh karena itu MDS ya mulai merencanakan untuk menganiaya David, teman-teman ya. Dan untuk memuluskan langkah mereka, jalan mereka ya, anak AG itu ngechat David untuk bertemu dengan tujuan ya, alasannya untuk mengembalikan kartu pelajar seperti itu ya. Padahal sebenarnya mereka udah janjian ya untuk kumpul di satu tempat gitu ya. Mereka berempat ya, termasuk ya di rumah ya. Ketemunya ya, mereka akhirnya datang ke rumah dari David ya, yang saat itu berada di rumah temannya. Dan di dalam perjalanan itu Shane bertanya kepada MDS, nanti tugasku apa, peranku apa bro, gitu. Nah, si MDS bilang, nanti lu cuma rekam aja gitu. Dan si MDS memberikan handphonenya seperti itu ya. Oke. Nah, setelah itu ya berlanjut ceritanya. Setelah mereka sampai ke rumah ya, mereka langsung melakukan bentuk kekerasan seperti itu ya, pemaksaan ya, dengan menyuruh pertama kali si David push up ya sebanyak 20 kali. Nah, karena David nggak sanggup, jadi dia cuma bisa 15 kali kalau nggak salah ya. Pokoknya dia nggak sanggup untuk menyelesaikan target yang diminta oleh MDS untuk push up. Nah, setelah itu si MDS meminta si David untuk melakukan sikap tobat. Ya, karena si David nggak bisa, maka MDS meminta kepada Shane untuk mempraktekkan ya sikap tobat yang dimaksud supaya bisa ditirukan
dilakukan oleh David. Nah, tapi setelah sudah dipraktekkan oleh Shane, tetap David tidak bisa melakukannya, teman-teman. Oleh karena itu, mulailah di situ penganiayaan dan kekerasan tersebut. MDS, ya, ketika MDS menyuruh David untuk push up lagi, dan disitulah MDS mulai menendang perut dari David, ya, dengan keras, menendang perut sebanyak berapa kali, ya, pokoknya lebih dari sekali, dan juga menendang kepala, ya, lebih dari sekali juga, ya, berkali-kali itu, ya, kepalanya ditendang dan bahkan diinjak, teman-teman, kepalanya, ya. Kalian bayangin, diinjak. Jadi ini berdasarkan press release, ya. Press release itu mengatakan bahwa di dalam video itu di dalam hasil penyelidikan itu dikatakan oleh mereka bahwa ada kata-kata free kick, ya. Free kick, teman-teman tahu kan, tendangan bebas, ya. Jadi mereka ini, ya, anak-anak yang tidak beradab ini, ya, tidak berakhlak ini, tidak berempati, ya, tidak manusiawi ini, itu menjadikan, ya, ibaratnya dalam tanda kutip menjadikan David ini sebagai bola, ya, karena dia mengatakan tendangan bebas betul, dan setelah dikatakan itu dia menendang kepala David itu, teman-teman. Waduh, sangat memilukan dan menyedihkan, ya. Walaupun begitu, ketika David sudah terkapar, ya, dan sudah lemas, itu MDS masih saja katanya menganiaya David, teman-teman, sampai David itu benar-benar nggak sadarkan diri, ya, seperti itu. Nah, ya, inilah kurang lebih kronologis dari hasil press release yang sudah, ya, ada sejak beberapa waktu yang lalu, dan kalian bisa menilai bagaimana, ya, biadabnya tindakan dari MDS dan rekan-rekannya yang menganiaya David itu sebegitu mengerikannya, ya, teman-teman, ya. Kalian bisa bayangin sendiri bagaimana apa yang dirasakan oleh David, ya, kala itu. Dan sampai detik ini dia katanya kalau nggak salah masih belum sadarkan diri, ya, walaupun memang, ya, kesehatannya atau perkembangan kesehatannya sudah menunjukkan ke arah yang positif, ya, walaupun belum sempurna, tapi, ya, dia masih dalam tahap penyembuhan seperti itu, walaupun sangat lambat sekali, ya. Tapi kita bersyukur karena, ya, Tuhan masih melindungi David, ya, teman-teman. Oleh karena itu banyak orang yang menuntut hukuman yang berat kepada MDS dan rekan-rekannya, ya, karena mereka, ya, sudah menyiksa sedemikian mengerikannya, ya, David itu, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa, ya, khususnya Profesor Mahfud MD itu mengatakan, ya, jangan dituntut dengan pasal 351 saja, gitu. Tapi ini harusnya dituntut, beliau lebih setuju kalau ini dipakai pasal 354 dan 355, ya. Teman-teman bisa cek sendiri, ya, pasal 354 dan 355 itu apa, ya. Tapi yang jelas itu masih berhubungan dengan penganiayaan, ya, yang berat, kelas berat seperti itu, ya, teman-teman. Dan, nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, teman-teman. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, ya, dari kasus ini, maka kasus ini tidak hanya, ya, sampai di situ saja, tidak hanya menyangkut mereka saja, tapi kasus ini juga menyangkut ke orang tua dari MDS, ya, teman-teman. Ini bermula dari, ya, ketika pihak terkait itu menyelidiki, ya, mobil yang digunakan, ternyata ditemukan bahwa mobil itu yang pertama sudah menunggak pajak sekian lama, dan yang kedua, plat yang digunakan itu bukan plat asli dari mobil itu, jadi itu plat palsu, ya. Nah, dan berikutnya katanya, ya, itu bukan Rubicon, ya. Rubicon itu bukan mobil, ya asli seperti itu, ya. Dan banyak kendala dan masalah-masalah lainnya. Nah, berdasarkan hasil penelusuran lagi terus ke atas, maka ditemukan bahwa ternyata ayah dari MDS, ya, yang merupakan Dirjen Pajak itu ternyata memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah, ya, puluhan miliar. Saya kurang tahu pasti, saya agak lupa angka pastinya, nanti takutnya salah. Yang jelas itu puluhan miliar, ya, teman-teman, puluhan miliar. Ya, mungkin di atas 40-an miliar kalau nggak salah, 50-an miliar itu. Nah, inilah yang banyak dikecam oleh warga, ya, oleh netizen, ya, mengenai harta kekayaan dari, ya, anak Dirjen Pajak dan juga orang tuanya sendiri, ya, Dirjen Pajak tersebut. Dan banyak orang yang menuntut Ibu Sri Mulyani untuk, ya, mengusut kasus ini. Dan memang kabar terakhir ayah dari MDS itu sudah mengundurkan diri, ya, Dirjen Pajak itu sudah mengundurkan diri, ya, dan siap untuk diperiksa harta kekayaannya, apakah itu murni harta kekayaan mereka atau itu merupakan hasil korupsi, ya, dan penyelewengan dana dan sebagainya lah, ya. Nah,
tidak hanya berhenti sampai situ teman-teman. Kasus ini terus merembes ya, dan juga menyangkut hal-hal lain ya, sampai-sampai ini menyangkut ke ya politik teman-teman ya, ke ranah politik ya, banyak yang menyangkut pautkannya dengan politik ya. Ada sebuah cuitan dari mantan Ketua Umum GP Ansor ya, yaitu Menteri Agama sekarang ya, Gus Yakut. Nah, ketika beliau melihat keadaan David, ya beliau sangat prihatin sekali dan sangat sedih sekali, teman-teman. Karena beliau merasa, ya, beliau sudah dekat sekali dengan GP Ansor ini, dengan semua anak-anak pengurus GP Ansor, ya, karena beliau sempat menjabat kalau nggak salah itu sebagai ketua umum di sana. Jadi beliau karena rasa prihatinnya itu membuat sebuah cuitan yang isinya itu, tunggu, saya kurang ingat teman-teman. Isinya itu anak kader juga anak saya, ya, anak kader juga anak saya, ya. Catat ini baik-baik, itu. Nah, setelah itu beliau ya mengunjungi pastinya ya David dan ya berdoa untuk David dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu teman-teman, ada seseorang yang membalas cuitan tersebut ya. Aduh, aku lupa lagi namanya siapa. Dia mengatakan dia membuat cuitan ya seperti ini. Itu teman-teman bisa temukan ya, sebenarnya banyak screenshotannya sudah tersebar di Twitter ya, walaupun itu cuitan sudah dihapus ya, tapi ya namanya juga netizen ya, pasti banyak aja, ada aja caranya untuk bisa menyebarkan kembali ya. Nah, dia membuat cuitan, membalas cuitan dari Gus Yakut seperti ini. Pernah kumpul kebo dengan istri kader Kut. Nah, inilah yang menjadi kecaman bagi banyak orang ya. Aduh, saya lupa lagi namanya teman-teman, maaf ya. Nanti kalian bisa komen di bawah ya, namanya saya siapa. Padahal kemarin tuh saya sempat bahas ini juga, cuman lupa sekarang ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi cuitannya dia itu banyak dikecam oleh netizen, dan banyak yang mengatakan bahwa dia bagian dari relawannya Anies Baswedan. Itu terbukti dari profil-profilnya, foto-fotonya, kebersamaannya ketika dia banyak mengikuti acara-acaranya Anies dan sebagainya ya. Nah, tapi ya ini dia. Relawan Anies yang lain ya, ketua relawan yang lain itu mengatakan ya, menyangkal hal itu. Ya, mereka menyangkal bahwa ya siapa tahu orang itu bukan bagian dari relawannya Anies. Siapa tahu dia hanya menjelek-jelekan Anies ya, dan sebagainya. Nah, ini sudah tentunya masuk ke ranah politik teman-teman, dan banyak lagi ya kasus yang lain, kisah-kisah yang lain, cerita-cerita yang lain yang menyangkutkan ini dengan politik ya, sangat menyedihkan memang teman-teman ya. Padahal ini hanya kasus biasa dalam artian kasus yang ya cuma murni penganiayaan saja, tapi ini dikaitkan dengan politik dan sebagainya ya. Nah, inilah Indonesia teman-teman ya. Kita karena saking bebasnya berdemokrasi ya, bersuara, berpendapat, jadi kita tidak bisa menjaga kata-kata kita ya. Ya, apa yang keluar dari mulut kita tidak bisa filter, kita tidak bisa mengendalikan itu ya, asal keluar begitu saja ya, tanpa memikirkan efek dan dampaknya ya. Dan ya, bagaimana menurut kalian teman-teman? Tapi menurut pendapatku pribadi, kasus ini sangat kontroversial sekali ya, dan menurutku pribadi ini MDS layak dan juga Shane layak dihukum berat ya teman-teman ya. Dan oh ya, kabarnya status dari anak AG ya, Agnes ya, yang awalnya itu statusnya itu sebagai saksi atau berhadapan dengan hukum, tetapi berdasarkan press release terakhir itu dikatakan bahwa status Agnes itu naik menjadi pelaku ya, bukan tersangka ya, karena ya anak di bawah umur ya nggak bisa dikatakan sebagai tersangka katanya ya. Sebutannya bukan tersangka tapi pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ya, itu statusnya sudah dinaikkan teman-teman ya. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan, apakah ini memang sudah direncanakan atau seperti apa, itu masih dalam tahap penyelidikan. Kita berdoa mudah-mudahan David itu kembali pulih seperti sedia kala dan bisa ya beraktivitas kembali ya seperti biasanya teman-teman ya. Semoga tidak ada hal-hal atau masalah-masalah yang mencederai bagian otak, bagian kepala dari teman kita David ya. Teman-teman bisa memanjatkan doa kepada David supaya cepat pulih dan cepat sadar kembali teman-teman ya. Dan untuk pelaku-pelaku sebaiknya dihukum seberat mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu operasi kali ini, dan
Sampai jumpa di next episode teman-teman. Terima kasih yang sudah tonton dan jangan lupa untuk komen request apa ya, kasus apa atau isu apa yang ingin kita bahas. Nanti kita akan bahas teman-teman ya beserta kontroversinya. Oke? Sampai jumpa di next episode teman-teman. Bye bye.